si kakek ini ngomong pakai bahasa Jawa, Mas. Nak, hati-hati ya selama di jalan. Kalian ini lagi diikutin. Kalau urusan sudah selesai, lebih baik langsung pulang. Di sebelah paling kanan, jendela paling kanan itu kan dekat parkir mobil ya. Itu gue ngeliat, itu tapi yang atas aja ya. Pintu pintu jendelanya itu kebuka gini, ngerek. Gue tengok kepala pocong bang. Dan posisinya itu tutupan semuanya, gue nggak ngeliat mukanya. Tapi puncungannya tuh jadi gini, pas dia begini, pas gue ngeliat dia gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi dari segmen Podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada Mbak Rama. Mbak Rama, apa kabar Mbak Rama? Baik Mas Adi. Ini untuk kedua kalinya Mbak Rama hampir ke Lentera Malam ya? Iya nih. Sebelumnya cerita tentang kos-kosan ya? Kos-kosan. Tapi tonton video ini dulu baru mampir ke video sebelumnya Mbak Rama, karena ceritanya juga epic. Nah, untuk kedua kali ini Mbak Rama mau cerita tentang apa nih di Lentera Malam nih? Gue mau bawain cerita tentang perjalanan gue sama teman-teman gue ke Jawa. Jadi intinya sih sebenarnya pengen nemenin salah satu teman gue ini ke daerah Purwodadi, ke kampungnya dia. Tapi karena mikirnya sekalian jalan-jalan yuk, jadi mampirlah ke beberapa kota di Jawa, intinya gitu sih. Cuma yang kisahnya terjadi ini dari awal berangkat Mas Adit. Jadi pada saat berangkat nih, kita kan lewat jalur darat ya, naik mobil tambah tol kan. Nah, dimulai dari tol itu Mas Adit, gitu. Oke, dan tadi kita sempat ngobrol di bawah kalau pengalaman ini, yang perjalanan ini hampir sempat ngerenggut nyawa kalian berempat. Betul banget Mas Adit, betul banget. Ya bisa dibilang ini Ada kecelakaan insiden, ada insiden. Cuman ya alhamdulillah masih bisa selamat. Alhamdulillah. Dan itu ya berkaitan sama apa yang terjadi sebelumnya selama perjalanan ini. Sepertinya ya, keterkaitan sih. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Rama, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Rama yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam atau klik link yang ada di bio-nya Lentera Malam, nanti bakal ada petunjuknya di situ. Yaudah kita mulai aja kali podcast malam ini. Mbak Rama udah siap nih bercerita? Oke, siap Mas Adit. Oke, nggak usah lama-lama lagi, sebelum mendengar ceritanya, kita tonton dulu intronya. Ya Mas, jadi ini terjadinya ini di tahun 2021. Pada saat itu aku berempat sama teman aku. Sebenarnya gini, salah satu teman aku ini namanya Nanda. Dia ada keperluan lah untuk pulang kampung ke daerah Purwodadi. Dia ngajak lah aku, Afrah, dan Imam nih. Kita teman main nih, berempat, sering kemana-mana bareng. Oke deh, tapi kita nanti di sana nggak cuma ke Purwodadi ya, mampir ke beberapa kota ya, healing lah jalan-jalan gitu. Nanda setuju, kita berangkat melalui jalur darat, bawa mobilnya si Nanda. Kita berangkat hari Minggu jam 10 malam Mas, gitu. Berangkat dari Jakarta jam 10 malam, kita berangkat, otomatis kan lewatin tol dong, tol Cipali ya. Sesampai di tol Cipali itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar jam 1-an, kalau nggak salah itu. Awal mulai di sini Mas, tiba-tiba mobil yang kita bawa nih, mobil kita nih seperti kayak melindas gitu loh. Kalau dibilang polisi tidur kayak nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin ada polisi tidur. Nah ya kan, ini kayak polisi tidur tapi lembek, kayak lindas orang. Oke. Aku nggak tahu sih ya mereka tuh ngerasain apa nggak, tapi yang jelas aku ngerasain dan aku sempet nengok ke belakang. Maksud aku pengen ngecek, apa tuh gitu loh, pengen ngecek ke belakang gitu, apaan tuh, karena berasa banget, jadi kayak gede, kayak bom pisang kali ya, nggak tahu lah itu gede, tapi lembek gitu. Aku sempat nengok karena aku juga kaget, apaan tuh. Nah jadi gini, sebelum kejadian itu kita tuh di mobil itu nyanyi-nyanyi Mas.
nyanyi-nyanyi, ngobrol. Ya biasalah namanya di jalan kita happy kan, mau jalan-jalan. Ya tiba-tiba ya ada insiden itu. Nah setelah kejadian insiden itu, aku sounding ke teman-teman aku bilang ke mereka, kayaknya kita nggak usah rame-rame begini kayak tadi deh, maksudnya nggak usah nyanyi-nyanyi, nggak bercanda yang over gitu. Kita lebih fokus doa aja kali ya. Banyak doa, ya ngobrol boleh tapi yang nggak se-over tadi, sewajarnya aja nggak kayak tadi. Mereka ngerti nih, udah banyak doa. Nggak lama dari abis aku sounding ke mereka kayak gitu, tiba-tiba nyium bau darah, kayak bau amis, bau darah, bau apa sih, kayak bau anjir gitu. Baunya tuh bener-bener kayak bangke itu depan kita, baunya bau banget, bener-bener bau banget gitu. Dan balik lagi aku nggak tahu ya, karena gini, setelah kejadian itu kita tuh kayak udah fokus masing-masing, Mas. Jadi aku nggak tahu yang ngerasain siapa aja, yang notice dengan adanya bau itu siapa aja, aku nggak tahu. Jangan-jangan aku sampai bener-bener mual, bener-bener sampai gitu loh, sampai mual gitu. Karena baunya bener-bener bau banget gitu. Setelah itu aku di situ banyakin istighfar, makin hilang tuh baunya, makin hilang, akhirnya nggak ada tuh baunya. Bau udah hilang, tiba-tiba mobil kita dari atas tuh kayak ketindih, truk gitu. Jadi mobil tuh berasa kayak ambles sedikit gitu. Iya, kayak kita tuh lagi jalan tiba-tiba ada apa sih, turunan ada gitu ya? kayak ada turunan landaian gitu. Tapi enggak, itu kita mobil jalan biasa, tapi dari atas memang kan berasa kalau dari atas kan zluk gitu. Itu teman gue yang nyetir yang bawa mobil itu sampai istighfar astagfirullahaladzim gitu. Tapi nggak tahu yang lain ngerasa apa enggak, cuma di situ karena aku lagi fokus zikir, aku cukup kayak kaget, istighfar juga, cuma kaget terus diem. Karena pikiran, ya kan tahu sendiri ya cerita tentang Cipali kayak apa gitu. Jadi udahlah, udah nggak bisa apa-apa, cuma bisa diem aja gitu. Udah yang jujur di situ udah baunya ketakutan banget gitu, maksudnya ya Allah lindungin gitu, jangan sampai ada apa-apa gitu kan. Ngeri banget, segitunya mobil sampai berasa banget, bahkan sampai kayak kebanting gitu, saking kayak beratnya gitu. Dah dari situ alhamdulillah kita sampai nih Mas ke Cirebon. Karena memang kita sudah apa ya, sudah kita ini nih apa namanya, kita tentuin nih kita mau kemana-kemana dulu. Udah gitu. di list lah kemana aja udah di list, gitu ya. Nah list pertama kita mampir ke Cirebon untuk mampir ke Masjid Subuhan, bersih-bersih sekalian, memang kita mau kulineran di sana. Adalah makanan yang kita tuju gitu. Sesampainya di masjid, ya seperti biasa lah kan, ya sholat bersih-bersih. Pas turun di mobil yang kita kendaran itu ada baretan merah Mas. Awalnya aku nggak ngeh. Jadi gini, aku nggak tahu ya, karena kan itu bukan mobil aku, mobilnya si Nanda. Ya pada saat itu kan aku mau ngomong tapi kondisinya kita tuh udah mencar-mencar kayak aduh udah yang mau ke kamar mandi, aku mau buru-buru ambil wudhu sekalian bersih-bersih, dan Nanda tuh posisinya masih dalam mobil gitu. Jadi aku mau cerita sama siapa aku udah bingung karena aku yang ngelihat pertama tuh di situ. Aku bilang, kok baret sih mobilnya? Karena seingat aku pada saat aku lagi nge-packing mau berangkat itu mobilnya mulus-mulus aja ya. Aku kan nggak tahu ya apa jangan-jangan ngerempet apa, tapi sih ya selama di jalan kita nggak berasa, cuma kan aku nggak tahu ya, balik lagi mungkin aku nggak ngeh kan. Itu panjang Mas. Di samping posisinya? Iya di belakang. Oh di belakang, di belakang? Iya di belakang, jadi di samping tapi di belakang. Di dekat ban belakang tuh. Mobilnya warna apa itu? Putih. Putih? Itu cukup jelas ya? Jelas banget, orang itu malah merahnya tuh merah-merah hati Mas. Merah apa sih, merah gelap gitu. Nah aku pikir, ih kok begini. Nah karena aku kayak pengen negesin itu beneran apa enggak gitu, kayak itu ya ampun panjang banget, waduh gak enak banget dong. Ya kan otomatis kan kalau ada apa-apa kan tanggung jawab kita juga karena kita jalan-jalan bareng kan. Pas aku deket, bau Mas. Dari merah-merah itu? Jaraknya kayak dari sini ke kamera itu kali. Jadi aku negesin gini, itu bau. Kok mobilnya bau? Bau, mobilnya bau. Terus aku kayak ngendus samping kanan kiri gitu. Terus aku ngendus lagi agak ke depan badan. Bau banget, bau anyir, bau bangke gitu, bau. Dari noda itu? Nggak tahu. Pokoknya dia pas aku ngedeketin, tujuan aku pengen negesin, ya Allah, baret gitu loh, ngerti nggak? Iya. Ternyata pada saat aku agak maju begitu, bau banget. Dan aku nggak berani ke depan karena bau banget gitu, baunya bener bau banget. Nah aku ngendus ke kanan ke kiri, nggak bau. Kayak ngendus gitu loh, nih baunya dari mana arahnya gitu. Tapi nggak ada, sampai aku jalan ke kiri beberapa langkah, tapi aku coba ngendus ke depan, bau banget. Wah di situ aku udah yang, oh ya subuhan, udah minta sama Allah perlindungan gitu. Segala macem, berangkat lagi nih dari Cirebon, udah nggak ada apa-apa tuh. Ya aku balik lagi, aku nggak tahu lagi nih tragedi itu, karena udah fokus subuhan, bersih-bersih segala macam, kita ngomongin makan, karena kan aku pikir gini,
nanti aja deh bahasnya Iya, di iya. timing yang tepat, di tempat yang tepat. Nanti kan kita ada berhenti di mana gitu loh Ntar pikiran baru aku. berangkat moodnya udah berantakan ya. Takutnya gitu Mas gitu. Nah kita ke tempat makan deh nih, karena kan memang niatnya mampir ke Cirebon juga sekalian buat kuliner di sana. Kita ke tempat makan, kita mampir ke sana, makan segala macam, nggak ada apa-apa tuh Mas. Aman tuh di tempat makan. Berangkatlah nih. Nah, pas di tempat makannya ini kita ngerunding nih, ini mau kemana nih? Kan niatnya mau ke Semarang dulu. Cuma kayaknya nggak usah deh maksudnya kayaknya nggak enak ya kalau jalan-jalan dulu baru nyelesain kepentingan si Nanda ini. Karena kan sebenarnya yang punya kepentingan untuk keluar kota ini Nanda. Kita kan cuma ikut untuk sekalian jalan-jalan gitu kan. Namanya sekalian jalan-jalan. Gini aja Dinda, mendingan kita langsung ke Purwodadi aja, gimana gitu kan. Maksudnya urusan lu kelar baru nih kita happy pikiran itu gue bang yang sounding kayak gitu yang ngasih saran. Oh ya udah berarti nih kita nggak jadi ke Semarang dulu nih, nggak langsung ke Purwodadi aja. Tapi kita mampir ke Demak ya, kita juhuran sama Asran di sono. Gue bilang, aku bilang gitu. Ya siap, karena Nanda doang nih yang bawa mobil. Bisa, yang lain bisa, cuma mungkin ada ya namanya itu mobil pribadi ya bang ya. Mungkin dia nggak percaya gitu. Ya itu mah hak dia. Dah, oke dia bilang gitu. Setuju tuh kita. Berangkatlah kita dari Cirebon ke Demak, berangkat sekitar jam 8:30-9 lah itu kita berangkat dengan jalan yang santai banget lelet kali bisa dibilang, pokoknya intinya sampai sana udah mendekati zuhur. Sampai Demak kita sholat di Masjid Sunan Kalijaga, kita berhenti di sana, kita zuhuran ya. Nanda kan otomatis nggak ada space untuk istirahat sebenarnya dong ya kan, dia tersendiri semalaman, makanya dia bilang yaudah deh bener kata lu nih, kita zuhuran sambil asar nasi sekalian gue istirahat. Nah si Nanda tidur tuh istirahat tuh habis zuhuran segala macam di masjid itu sama si Imam. Setelah asaran ini rencananya mau langsung ke Purwodadi, tapi si Nanda ngomong makan dulu yuk, kayaknya tuh depan parkir mobil kita ada jual soto enak nih, dia bilang gitu. Ya ayo kita mah gitu. Ya udah mampirlah kita nih ke tempat soto, makan soto, sat udah mau selesai. Udah mau selesai, kita udah mau balik, tiba-tiba ada kakek-kakek nih Mas duduk di samping meja kita. Nah si kakek ini ngomong pakai bahasa Jawa Mas. Nah nggak tahu ya, tiba-tiba si kakek ini kayak langsung ngomong gitu loh, arahnya itu ke Nanda dan ke Imam. Mungkin si kakek ini tahu kali, karena kan selama makan kita ngobrol, logatnya si Imam sama si Nanda ini Jawa banget Mas. Oh, masih ada logat-logat Jawanya. Iya, maksudnya kita denger aja sekilas sudah tahu nih orang Jawa gitu. Sedangkan gue sama Afra ini lebih ke Jakarta banget lah ngomongnya gitu ya. Mungkin si bapak ini ngomong pakai bahasa Jawa, mungkin arahnya ke mereka kali ya. Tapi ke kita cuma nggak tahu kenapa dia pakai bahasa Jawa. Jadi intinya si kakek ini ngomong gini, yang artinya nak hati-hati ya selama di jalan. Kalian ini lagi diikutin. Imam nih kepo, Imam siapa yang ngikutin Mbah? Ngomongnya Mbah tuh, siapa yang ngikutin Mbah? Wes, intinya kalian hati-hati. Kalau urusan sudah selesai, lebih baik langsung pulang. Tuh, kakek-kakek itu bilang gitu. Gue di situ natesnya gini, urusan. Ya memang benar, kita ke Jawa ini memang ada urusan. Tapi kok pesannya begini ya? Ya namanya wajar gitu. Mungkin ngelihat kita yang perempuan 2, laki-laki 2, pikirannya gitu. Udah, kita iyain. Untuk alarm kita juga untuk lebih berhati-hati dan menjaga tata krama selama kita di perjalanan dimanapun gitu kan. Enje Mbah, terima kasih untuk sarannya. Mbah itu cuma ngangguk doang. Itu duduk posisinya, duduk. Ya aku nggak tahu entah dia lagi pesen soto apa lagi gimana, itu dia duduk di situ. Kita ke mobil, kita berangkatlah nih ke Purwodadi. Si kaki masih ada di warung tuh? Masih, dia duduk. Kan jaraknya nggak begitu jauh kan, cuma sekitar 2-3 jaman itu alhamdulillah lancar. Pokoknya kita sampai Purwodadi itu sekitar habis maghrib. Sekitar 6:30, jam 7 habis maghrib lah itu. Nah si Nanda ngomong gini, Mak, Fra, lu kan nanti stay-nya di hotel nih. Daripada susah nyari makan, mampir aja kali makan lagi nih. Asli enak banget. Gue setiap kesini pasti makannya di sini. Adalah ntar gue sounding, gue spill nama tempat makannya. Enak banget emang, murah juga gitu. Yuk, gue cobain. Gue nggak mau tahu. Lu kesini harus cobain, ini bener enak banget, murah. Lu kan sempat nyebut garang asem tuh Mak. Karena aku suka banget garang asem kan. Ini lu cobain, enak deh bilang gitu. Kita mampir lah nih, melipir di situ. Makan segala macam bla 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 bla, kelar. Makan.
naik mobil, mau mundurin mobil, mau menuju ke hotel. Karena dari situ aku mau check-in ke hotel. Karena memang di Purwodadi itu aku sama Afar memutuskan untuk gue stay di hotel aja deh, nggak ikut lo ke sana kan, nggak enak kan soalnya gitu. Imam aja yang nemenin lo gitu. Pas mundurin mobil, gue di situ ngebantuin si Nanda. Maksudnya karena si Nanda ribet banget, mana sih ini tukang parkir gitu Iya, kan. iya. Gimana sih kita nyari-nyari noleh-noleh gitu. Gue pun juga sama noleh-noleh gitu. Gue noleh karena kan gue duduk di bangku belakang penumpang ya namanya. Iya, Ya dong. Gue lagi noleh-noleh, nah pas banget nih tempat makannya di kiri gue, memang pas banget. Gue lagi nengok kayak gitu, gue ngeliat tuh kakek-kakek lagi dong yang ingetin kita di Demak. Yang di Demak itu. Iya, cuma bedanya kalau yang di Demak tuh yang kita lagi makan soto itu dia kan duduk tuh kakek-kakeknya kan. Ini enggak, dia diri terus dia kayak megang tongkat gitu. Ibu kalau gitu gemeter, maksudnya kayak percaya nggak percaya, tapi memang gue sampai yang cengok. Itu bukannya, jadi emang rame banget sih yang makan tuh rame banget. Jadi emang nggak terlalu agak kecil sih kakek-kakeknya, tapi jelas kita kan lebih ngapalin muka. Iya. Tapi posisinya dia diri dan megang tongkat gitu loh, tongkat megang gini nih tongkat gini. Dan Mbak Rama yakin banget itu dia yang di Demak. Yakin banget, dan ternyata ya emang salah satu teman aku ada yang ngeliat juga gitu. Di antara Imam, Afra, Nanda tuh ada yang ngeliat juga intinya gitu. Cuma di situ kita nggak ngomong. Gue pun juga nggak bilang sama mereka, maksudnya, ih itu kakek-kakek itu nggak. Nah karena memang posisi mobilnya udah mundur, udah ketemu tukang parkir dan harus jalan kan, ya selama perjalanan dibilang lupa enggak, karena memang masih shock banget, maksudnya masih terngiang-ngiang, kok bisa gitu, ada apa ya. Sampailah kita di hotel nih. Sampai di hotel, kebetulan hotel aku nggak jauh dari alun-alun Purwodadi, deket rumah dinas apa ya. Intinya deket alun-alun lah itu. Hotel di situ cuma ada 2. Nanti intinya deket. Aku nginep di hotel yang dekat alun-alun Purwodadi. Aku nginep di situ. Saat sampai, aku yang masuk duluan ke hotel untuk check-in. Jadi aku nih yang urus kamar check-in. Tapi aku bawa beberapa barang aku. Kayak tas ransel aku bawa, sama tas kecil kayak peralatan sholat segala macam tuh aku bawa sendiri. Aku pikir udah deh gue yang urus ini, Fra lu ntar dibantu sama anak-anak aja gitu untuk barang-barang yang lain yang kalau ada yang mau dibawa gitu, ada yang mau diturunin. Intinya gue bawa barang gue sendiri kok gitu. Aku urus check-in, dapatlah kita sebut aja kamar 203. Lantai 2. Jadi kamar gue tuh kebetulan di lantai 2. Gue nggak tahu sih di situ ada lift apa enggak, tapi intinya karena di situ gue pikir cuma di lantai 2 dan ada tangga di lobi, di samping lobi. Ya gue naik tangga aja, karena kebetulan kan dianterin ya sama doorman ya apa namanya ya, dianterin petugas hotelnya melalui tangga, ya gue ikut aja dong gitu. Gue naik ke atas, aku masuk. Pas masuk itu, ini pintu kamar mandi. Di pintu kamar mandinya itu kaca, jadi pintu kaca, ngerti kan? Cermin tuh dari atas sampai bawah. Nah di samping kirinya itu lemari full kaca juga. Jadi kalau misalkan aku ngaca ke pintu kamar mandi, aku juga bisa ngelihat apapun yang dari kaca, misalnya pandangan dalam kamar dari kaca belakang, tetap kelihatan pantul kan. Begitu sebaliknya gitu. Nah, pada saat aku masuk, aku naruh tas aku nih ke lemari. Aku buka lemari, aku taruh. Aku balik badan, aku ngaca ke pintu kamar mandi. Pada saat aku ngaca, aku buka jilbab, karena aku memang pengen bersih-bersih, udah lengket. Emang itulah salah satu alasan aku kenapa gue duluan deh urus hotel, karena memang pengen buru-buru bersih-bersih lah ya. Karena udah nggak enak gitu, udah lengket segala macam. Aku pengen buru-buru mandi gitu. Tapi karena kebelet BAK, aku maksudnya BAK dulu gitu kan. Akhirnya aku naruh handphone, aku cuma ambil sabun muka pada saat itu. Sabun muka aku ambil, aku cuci muka dulu aja deh, karena sebenarnya yang berasa lengket itu lebih ke muka sih. Kalau badan masih agak sedikit tolerin, maksudnya oke lah ntar aja gitu mandinya atau bersih-bersihnya. Kalau muka kan tahu sendiri kan gak enak gitu. Itu cuci muka dulu. Nah pada saat aku mau cuci muka, karena kan aku mikir masih ada si Afrah nih gitu kan di bawah, takutnya dia butuh aku untuk bantuin, jadi aku pikir yang penting gue cuci muka gitu. Cuci muka, aku bersihin muka segala macem, aku keluar lagi nih. Udah akhirnya gue turun, gue temuin mereka. Sempet sebentar ngobrol, karena kan ya si Nanda sama si Imam kan pengen balik ke rumahnya si Nanda yang di Purwodadi itu kan. Jadi ya maksudnya nggak mungkin dong aku tinggalin gitu aja ya. Kebetulan si Nanda masih ngobrol sama temennya di situ, ya aku tungguin dulu ya sekitar 15 menitan lah gitu. Udah selesai ngobrol, lanjut lagi. Jadi tadinya di lobi, pindah nih ke lobi depan.
kayak tempat duduk kayak payung-payungan gitu, kita duduk di situ. Temennya balik, sempet ngobrol sebentar, bahas masalah. Intinya gini, Nanda bilang kan, gua balik dulu, kan tadinya gua mau nemenin lu nih di sini, tapi kan ya masa lu berani sih, lu cewek berdua, lu kan cewek berdua tangguh, mereka masih bercandain kayak gitu. Intinya gua balik, nanti gua kesini lagi kok, gua pasti temenin, tapi gua kelarin urusan gua dulu nih, nggak enak. Soalnya ada titipan dari Jakarta kan, untuk orang sini, dia bilang gitu. Ya nanti gua kesini lagi nih sama Imam, ntar kita kabar-kabaran aja, lu kasih tahu kamarnya di mana, gua tinggal datang, dia bilang gitu. Oke. Terus lanjut nih besok di mana nih, lu mau sarapan di mana, bahaslah itu intinya. Ya udah makan di alun-alun, ya udah kita udah ngelis nih mau Udah ada kemana. itinerary-nya lah ya. Selama di Purwodadi mau kemana aja gitu. Sampai kamar, si Afra biasalah dia kan bawa barang-barang yang gue juga bantuin lah. Taruhlah di lemari nih. Taruh di lemari, Afra ngomong, "Cuy, gue mau bab dulu nih, gue mules sekalian mandi." Ingat, pintu jangan ditutup. Jadi gini, Afra itu tipikalnya dia kalau mandi atau mau ngapain sekalipun dia BAB, dia nggak mau tutup pintu kamar mandi. Kalau di dalam kamar. Kalau di tempat umum, biasanya dia nyuruh temennya ikut masuk, kalau nungguin di depan. Gak mungkin dong kalau dibuka soalnya. Iya kan, gak mungkin. Tapi kalau istilahnya dia tahu nih ruangan hanya cuma cewek-cewek aja dan memang nggak masalah lah kalau untuk dibuka. Dia berharap banget pintu tuh jangan ditutup. Gue pun kalau lagi nginep di rumah dia gitu bang. Sampai gue ke bawah segala macam, dia bilang bodo amat, kok jangan ditutup gitu. Ya pintunya ketutup cuma nggak rapet gitu, jadi agak ketutup aja gitu. Dia cerita nih, curhat lah biasa masalah cowoknya. Ih gue kesel banget sama cowok gue bla 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 bla. Gue ngaca nih bang, karena dia ngobrol ya gue nggak dengerin dia cerita ya otomatis gue berdiri di depan kaca jendela itu gitu kan, kaca jendela kamar mandi. Gue sambil, kan tadi kan gue nguter apa rambut gue pakai kerudung asal kan, gue buka deh tuh, sekarang gue ngerapin rambut. Pada saat gue lagi ngaca, gue lagi asik ngobrol sama si lampu tidur kamar kan ada dua tuh, yang di dekat dekat kasur ya. Dekat kepala tempat tidur itu. Yang di bagian tempat tidurnya si Afra dulu, karena emang Afra udah ngomong gue kalau tidur nggak mau di samping kamar mandi. Dia tuh nggak tahu kenapa kayak takut banget sama kamar mandi gitu. Pokoknya gue deket jendela, dia bilang gitu. Ya, makanya aku nyebutnya, anggap aja itu ya kasurnya si Afra gitu ya. Karena aku akhirnya dapetnya yang aku di kasur yang di samping kamar mandi. Nah pada saat aku lagi ngobrol, terus aku kan ngaca, balik lagi belakang aku kan lemari kaca juga, ya dong, otomatis kelihatan dong, kan apa namanya, bukan tampias, apa sih namanya? Pantulan kan, dan mantul lagi ke kaca aku gitu. Jadi pas aku ngaca tiba-tiba tertep, jadi tuh lampu tuh ngedip, pokoknya lampu kamar nyala semua nih intinya nih, karena aku keinget tadi takut, aku nyalahin nih pas baru datang, jadi lampu semua nyala gitu. Tiba-tiba tok, ya aku pikir koslet dong gitu. Lagi ngaca, kedip koslet kali gitu. Baru banget aku nih nelen ludah kali ngomong koslet gitu istilahnya. Yang kanan juga kayak gitu. Tok. Di situ udah mulai kayak baru semua satu kamar lampu kedip-kedip. Afra dalam kamar mandi ngomong, anjir, kenapa nih? Udah tahu banget paniknya dia segala macam. Cuy tungguin gue, dia bilang kayak gitu kan. Lu pasti mau kabur kan. Pokoknya udah riuh banget dia di dalam, udah bacot mulu. Cepetan gue bilang gitu, cepetan. Akhirnya Afra keluar, kita turun ke bawah. Kita keluar dari kamar, kita turun ke bawah. Gue udah jelas pengen pindah kamar. Makanya tujuan, jadi pas kita keluar kamar, dia nanya mau kemana, gue mau turun, gue bilang gitu kan. Jadi posisi aku udah duluan nih, si Afra belakang tapi dempet gitu. Dan lu mau kemana? Gue mau ke bawah, gue bilang gitu kan. Itu udah ketakutan banget. Gue ke bawah, gue langsung ke meja resepsionis. Afra nyusul. Wah tuh udah perasaannya udah campur aduk. Sesampai di meja resepsionis, si si petugas hotel, mungkin yang petugas resepsionisnya kali ya. Gue nggak ngerti entar dia nangkep apa gimana. Intinya pada saat datang dia cuma ngomong, ada yang bisa dibantu mbak? Mas, saya pengen pindah kamar. Terserah kamar mana aja, intinya saya pengen pindah kamar. Saya dari kamar 203. Kalau yang benar kan dia akan bertanya, maaf mbak atau bu, kalau boleh tahu ada kendala apa ya? Kan harusnya seperti itu. Ini tidak. Oh baik. Terus dia kayak sibuk entah ngapain komputer segala macam.
ada lagi nih satu petugas hotel juga, karyawan hotel juga yang nyamperin dia. Kostumnya sih sama, cuma beda warna aja. Yang petugas FO pertama itu kita sebutnya Mas A ya. Mas A ini bajunya agak tua. Nah yang Mas B ini agak muda. Gue nggak tahu entah itu lebih dulu senior apa junior, nggak tahu, pokoknya sama, cuma beda warna aja. Akhirnya dia kan nunggu sekitar 10 menit, dikasih kunci. Mas, aku bisa minta tolong sama Masnya kan untuk bantuin aku keluarin barang-barang. Ya pada dasarnya sih takut, intinya minta temenin aja. Silakan Mbak. Dianterin sama dia sampai atas, dia ngomong, Mbak duluan aja, saya mau ngambil troli. Dia bilang gitu. Enggak, gue bilang gitu, nggak mau. Gue bilang gitu kan, Mas ambil aja, saya tunggu sini, gue bilang gitu kan. Diambil sama dia, terus keluar. Dia berhenti juga di depan kamar. Mas bukain, gue bilang gitu, ini Mas yang buka. Oh iya, dibuka sama dia. Mas bantuin keluarin, apa gue bilang gitu kan. Oh iya, dan gue ngeliat dia itu sama sekali tidak mau ngeliat ke arah dalam kamar. Nunduk aja. Oh iya Mbak, iya. Ngeliat gue pun juga enggak, pada saat di depan kamar ya. Di bawah masih ngeliat begini. Gue sama Afra depan kamar, terus gue minta tolong gitu kan. Jadi kan otomatis harusnya dia bisa ngeliat. Kalau dia ngeliat gue, dia ngeliat juga ke arah dalam kali ya mungkin. Gue nggak tahu apa, dia nggak mau ngeliat lagi muka gue. Dia buka pintu, dia nunduk, dia ngambil barang-barang segala macem. Mbak cek dulu, udah belum? Gue cuma ngeliat dari gini. Di kamar mandi ada nggak tuh? Gue ribet lah tuh kan di situ. Udah aman segala macam, udah pindah. Pindahlah kita ke kamar 207. Mbak, ini kamarnya sama ya Mbak, tipenya seperti Mbak pesan di awal. Semua baik-baik aja, maksudnya fasilitas disebutkan semua. Ya sesuai SOP yang kalau tamu datang ke hotel gimana sih gitu ya intinya. Masuk ke dalam, udah biasa segala macam. Karena gue udah sempet mandi kan, si Afra cuma pengen bersih-bersih, dia sempet bersih-bersih di situ. Lo gue bersih-bersih dulu deh, nggak ada apa-apa tuh bang, nggak ada apa-apa segala macam. Tiduran lah gue di tempat tidur masing-masing, gitu kan. Pada saat tidur, gue tidur posisinya ngebelakangin Afra, jadi gue ngadep tembok kamar mandi. Nah, Afra itu kan gamers banget gitu kan, dia emang, gue nggak tahu deh itu dia tidur jam berapa, intinya gue ketiduran nih bang, ya kan, gue ketiduran, gue pokoknya ngelindur lah, kebangun gimana sih bang, kayak kebangun gitu, ngelindur, gue kayak awalnya tuh kayak, kok gue berasa kayak ada yang merhatiin gue ya gitu, karena kan gue tidur miring kan, terus gue bangun, gue ngeliat jam, masih sekitar jam berapa ya, jam 1-an kalau nggak salah, terus gue kayak, gue berasa kayak ada yang ngeliatin gitu, udah bodo amat, nggak gue pikirin di situ. Baru banget bang, gue mikir positive thinking tuh sambil main handphone, terus sebentar main handphone sebentar, gue matiin handphone karena maksud gue pengen lanjut tidur gitu. Tiba-tiba, jadi gini, kamar mandi sama depan kamar mandi tuh lampu nggak dimatiin, jadi yang dimatiin tuh lampu kamar tuh yang di dekat tempat tidur, lampu lampu tidur pun nggak dimatiin gitu. Jadi kan tetap kebias ada cahaya dong, kita merem pun kelihatan nih, nggak gelap gitu, ada pantulan cahaya. Itu kayak ada, berasa kayak ada cahaya lagi gitu. Gue berasa banget tuh ada cahaya lagi, kayak lagi tidur. Afra ke kamar mandi, kok gue nggak denger dia ke kamar mandi ya? Pikiran gue gitu. Tapi gue melek tuh bang, gue melek, kayak melek gitu. Gue ngeliat dari kaca lemari. Itu pocong bang. Gue yang cuma. Jadi pocong itu berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Itu gue yang, hah? Gue posisinya memang tidur miring gitu kan. Gue ngeliat, gue begini. Karena gue sempet negesin pada saat gue nengok itu, gue liat, apaan tuh? Gue pikir tadinya handuk. Tapi handuk nggak mungkin di tengah-tengah gue naruh kan. Handuk. Makanya tuh gue tegesin karena gue pengen lihat. Itu jelas bang, bentukannya pocong. Itu tingginya hampir selemari ya. Tingginya hampir selemari itu. Gue yang udah gak bisa ngomong apa, akhirnya gue cuma bisa ngegerakin badan. Gue cuma bisa ngelingker. Gue berusaha untuk sebisa mungkin gue tidur lagi. Pada saat gue lagi ngebalik badan gitu, ada selang sekitar 2 menit. Gue berasa banget ada kain nempel di antara pipi, telinga. Jadi ngebias gini loh bang, pipi, telinga, sama leher. Gitu, ngebias gitu. Deg-degan banget gue. Itu kainnya itu kayak kasta tau gak sih? Srek gitu, kayak gitu. Terus itu yang berharap itu Afra. Iya dong, berharap itu Afra. Iya. Tiba-tiba kasur gue kayak nyek gitu. Gue makin yakin tuh Afra dong. Gue pikir Afra ngelihat nih.
Dia ketakutan, dia mungkin mau tidur di samping gue geser tuh. Maksud gue inisiatif bang, gue geser begitu. Itu gue berasa banget kayak dia tuh kayak tidur gitu. Di Afra gue dulu tuh pada saat 2021 tuh bang badan gue agak kecil. Dan Afra tuh lebih kurus lagi, kecil banget orangnya. Ya, makanya pada saat gue ngegeser, gue emang sih tidak bersentuhan. Tapi gimana sih bang yakin kayak ada yang tidur gitu, entah duduk apa tidur gitu ya. Gue yakin dong itu Afra gitu. Bener nih si Afra gitu kan. Gue balik kan, gue masih dalam kan balik badan begini kan. Nah gue inisiatif gue geser. Dia makin kayak, jadi kayak yang tadinya di tengah kayak ada apa sih, ada tekanan lagi di samping badan gue. Jadi yang tadinya di tengah kayak ngerembet gitu loh. Jadi kayak jadi bareng begini, yang tadi cuma di bagian ini jadi semuanya begitu. Rebahan gitu lah kayak mungkin kayak gitu. Intinya gue berasa kayak ada yang gituin kasur lah tuh di samping gue, yang tadinya cuma di deket pinggang. Akhirnya di belakang punggung juga berasa, punggung bawah sih kayak berasa gitu. Ya gue ngerasa makin yakin dong, mungkin si Afra nih lagi duduk atau gimana, mau tiduran kali, gue pikir gitu kan. Berarti dia ketakutan juga. Gue tuh sempat mengetawa di situ kayak, ternyata bukan gue doang nih yang ketakutan gitu. Baru banget tuh gue ngerasa tenang nih lagi begini. HP-nya Afra bunyi. Halo, tai lu pada, dia bilang gitu. Lu gimana sih? Katanya mau kesini, gue tungguin juga. Suaranya di kasur bang. Agak jauh berarti. Kalau di samping gue kaget dong, suaranya otomatis di telinga gue. Iya. Ini suaranya di kasur dia, gue yang oke. Terus tadi siapa yang di samping gue? Iya, gue nggak tidur. Dari tadi kan gue nunggu nih, gue main game. Gue cengeng lagi, main game. Gue nggak denger bang aktivitas apa selama gue kebangun, gue kaget, dan pada saat gue ngeliat itu gue nggak denger aktivitas dia main handphone, nggak denger. Gue yang gue di situ cengok diem. Mungkin Afra mikir gue tidur kali, masih tidur. Ya udah, pokoknya ntar telepon aja kalau udah sampai. Afra ngomong gitu tuh. Ya, gue nggak tahu yang nelfon tuh Imam apa si Nanda, antara dua itulah. Ya udah ntar lu tinggal kabarin aja dah kalau udah sampai depan kamar. Intinya kamar gue pindah, dia bilang gitu 207, lu tanya aja dah. Kalau nggak ntar kalau udah sampai lu telepon, ntar gue jemput. Dia ngomong gitu. Terus gue balik badan. Siapa yang nelfon? Gue bilang gitu. Anak-anak, coba datang. Lu ya yang iniin, yang bukain pintu. Kalau nggak lu yang jemput, dia bilang gitu. Enggak. Mereka suruh kesini, gue bilang gitu. Ya udah tuh. Mereka datang nih akhirnya nih. Mereka datang kira-kira sekitar udah setengah 2 jam 2-an lah. Karena emang jaraknya nggak jauh, sekitar 15 menit dari hotel ke kampungnya si Nanda itu. Datang kayak biasa. Posisi gue memang jujur ngantuk banget bang. Jadi gue emang nggak banyak interaksi sama mereka. Gue lebih banyak di tempat tiduran, dan emang sering ketiduran gitu, tidur bangun gitu. Karena kan ya nggak enak juga ada temen kan. Tapi emang gue jujur capek banget. Jadi gue kayak udah nggak ada aktivitas. Yang ada aktivitas tuh ya Imam, Afra sama si Nanda. Kayaknya mereka main game sih. Kalau Imam ini lebih ke nonton YouTube. Nah, kebangun lah gue nih. Jadi kebangun ngeles gitu, gue nggak enak kan karena ada teman. Ya gue main handphone gitu, gue ngeliat tuh ada yang loncat-loncat dulu. Gue langsung refleks nengok bang. Gue cengok lagi. Gue cengok. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Bener-bener yang, gimana sih bang lompat-lompat? Yang tadinya gue awal ngeliatnya cuma diem, terus ini lompat-lompat. Balik lagi, gue balik badan lagi. Itu gue bener-bener balik badan, dan gue udah lemes, iya. Bahkan gue kayak orang meriang, udah nggak bisa ngomong apa-apa karena bener-bener gue ngeliat tuh lompat-lompat, dan aromanya bau. Jadi sekilas tuh gue nyium aroma bau. Kalau ditanya, lu ngeliatnya tuh warnanya putih bersih? Enggak. Itu banyak darah jadi kayak ada darah apa sih namanya, darah yang udah kering gitu loh. Ya? Jadi kayak bercak-bercak darah tuh banyak banget di pocongannya itu, di kainnya itu. Terus gue nggak ngeliat jelas mukanya, tapi yang jelas gue ngeliat di lipetan mukanya itu kayak darah ngocor, kayak entah darah ngocor apa entah darah kering. Gue ngeliat sih kayak darah masih agak seger ya, karena warnanya kayak merah seger gitu. Di situnya gue ngeliat, itu yang bikin, iya dibilang bau, iya. Ya gue langsung keinget di situ kayak, kok nih gue nyium bau ini lagi ya, karena kan gue nyium bau pertama di tol, gue nyium bau ya kan, terus pas sampai masjid, ketika gue lagi negesin mobilnya si Nanda juga sama gitu, baunya kayak gitu. Kok ini juga bau kayak gini gitu, karena gue sebelumnya nggak pernah nyium bau kayak gitu bang gitu, nyium bau maksudnya kayak gitu senyanter itu dan seamis bau itu pokoknya nggak pernah. Udah tuh gue
Gue mencoba untuk balik lagi tidur dengan ngelengker. Gue bener-bener gue nutupin semua muka gue takut. Gue cuma bisa baca doa sebisa gue. Gue ketiduran lagi, tapi tiba-tiba gue dibangunin sama si Nanda sama si Imam. Ini si Afra gue bangunin susah banget nih, dia baru tidur tuh, dia bilang gitu. Gue balik ya, nanti gue kesini lagi. Katanya lo mau di sini sampai pagi terus kita mau makan. Enggak, gue balik dulu, ada yang ketinggalan. Gue ngeliat ada yang disembunyiin sama mereka, cuma gue nggak tahu ya apa itu, mungkin perasaan gue doang apa gimana, gue nggak tahu. Pada saat kayak gue mikir positive thinking, oh ya udah gitu. Tapi lo nanti balik lagi, iya gue balik lagi ya sekitar nanti lah kalau udah terang, dia bilang gitu. Kok gini gitu, ya udahlah gue pikir nggak mungkin juga gue maksakan. Kita tuh masih jam berapa bang, 3:30 4 jam 3-an gitulah. Oh ya udah gue bilang gitu. Ya udah ya, dia bilang gitu. Gue balik dulu ya, dia bilang ntar gue kesini lagi. Baliklah mereka. Gue mikir gini loh, otomatis gue harus kunci pintu kan, nggak gue kunci bang. Gue takut anjir. Balik dah, gue nggak mau turun dari kasur, gue nggak mau. Sampai gue dengar suara azan subuh, gue baru berani. Gue denger nih sama-sama, oh ada azan subuh, berarti udah subuh. Gue liat jam, memang udah jam 5-an. Baru gue berani turun, gue kamar mandi, gue wudhu, gue sholat subuh. Dari situ gue nggak ngeliat apa-apa lagi. Dah, dijemput lah nih intinya gue sama Afra sama si Nanda Imam sekitar jam 6. Makan di alun-alun. Setengah tujuan. Mereka nanya, lo kok di sini lanjutkan 2 malam? Emang rencananya 2 malam gue di... 2 malam di Iya, Purwodadi ya? karena memang kita mau mau jalan-jalan, jadi gue pikir gue nggak mau nginep tempat lu deh, gue di hotel aja gitu. Gue jawab, enggak, gue sama mama, gimana lu kan udah pesan 2 kamar, biarin. Gue bilang nggak apa-apa, gue nggak mau, gue bilang gitu. Terus kita mau ke Semarang lanjut nih. Nah si Nanda ngomong, jangan, gue kan bilangnya di sini kan 2 malam, dia ngomong gitu kan. Ya kan nggak enak dong. Terus gimana? Yaudah gini kata Nanda, lu ikut aja dah Ke rumah si Nanda. dia bilang gitu. Oke, mungkin si Nanda juga ngerti kali nih, karena kan dia juga paham gue, mungkin dia juga entah ya, mungkin dia juga ngerti kali ya kondisinya. Udah lu nginep aja tempat gue, gampang kan rumah gue, maksudnya masih rumah saudara, rumah kakek nenek omnya itu masih selingkupan gitu, jadi ya nggak masalah gue bawa teman juga kan, gue nggak ngapa-ngapain ini, mungkin dia pedenya kayak gitu. Rame kan juga gitu. Gak, dia bilang udah nginep di tempat gue aja. Serius nih? Iya. Oke, seneng dong gue. Yaudah nanti balik dari sini temenin gue packing ya, lu jangan langsung balik dulu. Iya, kita langsung ke tempat lu nanti. Udah tuh packing segala macam, balik ke hotel, packing segala macam, ke rumah lah sih, ke rumah si Nanda di situ yang di Purwodadi. Gua pikir selesai nih, karena kan kejadian di kamar hotel yang gue lihat. Ternyata sampai di tempat Nanda itu sekitar jam 1 siang, disuguhin makan siang lah segala macam, ngobrol-ngobrol sama keluarganya segala macam, bla 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 bla. Omnya ngomong nanti malam gantian ya makannya tempat om, ya beda 2 rumah lah dari rumah si Nanda itu. Siap om gitu, manggil paman, siap paman gitu kan. Ya nanti main ke rumah paman, nanti makan malam di sana nanti malam. Oke. Udah tuh sekitar jam 4, saudara-saudaranya si Nanda juga pada balik ke rumah masing-masing segala macam. Kita juga bersih-bersih kan, mau mandi nggak lu segala macam. Oke, kita mandi beres segala macam. Menjelang maghrib, jadi posisi kita memang memutuskan untuk bukan tidur di kamar. Jadi rumahnya Nanda itu yang di kampung itu posisinya ruang tamu, ruang tengah itu ngaprak semua. Gede gitu ya? Gede, lebar, dan nggak ada apa-apa, cuma ada meja ruang tamu, nggak ada sofa. Ngeplong lah, ngeplong banget gitu. Kita di sini aja ya, pasang tikar, tidur bareng-bareng di sini, bilang gitu. Maksudnya nggak perlu di kamar lah, takutnya kan namanya kan lingkungan mikirnya di kamar nanti begini, di sini aja bareng-bareng. Siapa tahu saudara gue ada yang mau nginep juga di sini gitu kan, biar enak. Oke, udah tuh. Duduklah kita tuh di situ di pekara ruang tamu, ruang tengah rumahnya si Afra ini, di ruangan itu. Duduk, tiba-tiba ini mau maghrib nih. Bentar lagi azan kali itu. Dengerlah, kita kayaknya berempat denger deh suara. Jadi gini, lemarinya Afra itu terbuat dari kayu. Jadi bunyi ngek gitu. Ngek kayak gitu, kalau kayak bunyi gitu. Jadi lemari itu bunyi. Tiba-tiba bunyi itu. Ngek. Kita tuh sama-sama saling tatapan. Ngek. Makin kaget dong. Angin. Karena rumahnya si Afra tuh nggak ada nggak ada atap. Nggak ada plafonnya. Nggak ada plafon, jadi langsung genteng gitu, tapi rapi sih. Maksudnya angin, diceplosin lah sama si Imam. Kalau angin atau kita berasa juga dong di sini lah. Kita kan di sini malah di ruang tengah. Dipertegas sama si Imam. Gue cuma ngelirikin doang. Yaudah sih, mungkin aja memang tadi angin kita nggak berasa, gue bilang gitu kan. Tahu lu Mam, gitu sama si Nanda tuh. Tahu lu Mam lu. Udah tuh. Udah nggak ada suara, azan. Setelah azan, kita mau siap-siap ke rumah omnya sih. Nanda nih mau makan. Biasalah.
ada yang si Nanda ngingetin kan dompet, pokoknya yang barang-barang berharga dibawa aja, kecuali baju-baju, maksudnya bawa aja pakai tas kecil yang namanya kita nggak tahu, kita ninggalin rumah. Dia bilang oke. Lagi ngepack, prepare gitu, lagi prepare kita mau ke rumah omnya. Tiba-tiba, jadi rumahnya si Afra ini pintu agak gede gitu dari kayu. Nah jendelanya itu dua-dua. Nah jendela itu yang model kayu juga, yang atas juga bisa kebuka, bawah juga kebuka gitu, ngerti nggak? Nah pada saat abis maghrib nih, gue memang duduknya itu arahnya ke arah depan, maksudnya ke arah jendela dan ke arah pintu. Di sebelah paling kanan, jendela paling kanan itu kan dekat parkir mobil ya. Itu gue ngeliat itu, tapi yang atas aja ya. Pintu apa namanya, pintu jendelanya itu kebuka gini, ngerek, 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 dep. Tapi baunya enggak. Kalau kita angin, kok cuma itu? Ngerek. Enggak, awalnya kayak ngerek. Tahu, kelihatan dari ujung ekor mata tuh itu kebuka ketutup. Gue tengok dong, kepala pocong bang, ngongkak begini nih. Dan posisinya itu tutupan semuanya, gue nggak ngeliat mukanya, tapi puncongannya tuh jadi gini. Pas dia begini, pas gue ngeliat dia gini, begitu tuh. Jadi posisinya dia palanya kayak mau gimana sih, kayak pala mau jatuh, kayak puncongannya tuh kayak truk gitu. Jadi kayak ada puncung kayak truk gitu, kayak dia mau ngejatuhin palanya gitu. Gue yang diam gitu kan, terus gue ngomong, "Nggak, ayo, katanya mau ke tempat om lu," gue bilang gitu. "Ayo." "Ya sabar ini," dia bilang gitu kan. "Ayo cepat." Gue di situ udah ketakutan banget gitu kan. Maksud gue udah yang, ayo ndak gitu kan. Dan gue lupa, otomatis kalau gue keluar ya gue ngelewatin itu. Karena emang pintunya di situ gitu kan. Kan gue keluar emang ada di situ, jadi depan kita nggak bisa lurus langsung karena kayak ada pohon, tanaman-tanaman gitu. Emang harus ngelewatin parkiran mobil gitu. Pada saat gue keluar dari rumahnya itu, gue bingung, wah, gue ngeliat tadi, gue ngelewatin nih. Itu gue udah yang deg-degan, tapi pas gue nengok nggak ada apa-apa. Dah, gue keluar mau ke rumah omnya Nanda, kan jalan kaki karena memang cuma beda 2 rumah. Nanda ngomong nggak ada yang ketinggalan, kan gue nengok dong. Gue nengok nggak ada, karena Nanda di belakang gue. Nggak ada pocong bang, diri di atas mobil si Nanda. Ya Allah, gue bilang, wah itu gue udah cuma dalam otak gue, mending gue balik aja deh, udah nggak usah deh. Maksudnya ini apa? Gue nggak keinget bang sama yang dibahas sama si kakek itu. Nggak keinget sama sekali karena gue udah apa ya, udah nggak karuan lah. Gue udah, pikiran gue udah nggak karuan lah, udah ketakutan segala macam gitu. Makan di tempat omnya si Nanda segala macam, bla 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 bla. Udah selesai makan, lumayan lama tuh bang ngobrol sama sampai sekitar jam 9-an, jam 10 kali kita di sana. Tiba-tiba Nanda ngomong gini, "Cuy, ngopi yuk, tapi jangan kalun-alun ya. Kalau nggak weekend tuh sepi, nggak enak lah kalau buat ngumpul begitu. Beda alun-alun sini mah," dia bilang gitu. Iya, maksudnya nggak pas aja timingnya kalau kita mau nongkrong di sana. Dia bilang gitu, kalau di alun-alun kita cari tempat ngopi aja di sini yuk. Dia ngomong gitu. Kali nemu warkop, digituin sama si Nanda. Ayo dah, langsung. Gue tuh langsung mengiyakan gitu karena iya ya, gue kan tadi ngalamin gitu. Emang gue tuh sebenarnya udah nggak tenang bang, udah ngerasa yang, nih gue harus ngalamin apa lagi nih gitu, kayak udah nggak tenang lah gitu. Iya dah, ayo gas, gue bilang gitu kan. Mereka setuju, ya ayo, wah enak ya, malah seneng gitu kan. Ya udah, gue nggak ikut masuk tuh bang karena kondisinya ya kan udah bawa tas isi dompet segala macam. Gue nunggu di luar. Nanda langsung ngeluarin mobil karena emang kunci mobil dibawa sama dia kan. Langsung ngeluarin mobil, kita nggak sempat masuk ke rumah, emang langsung jalan. Pas di tempat kopi ternyata kita nggak bisa lama karena udah mau tutup. Dia bilang, di sini bukan Jakarta yang bisa 24 jam buka. Dia bilang gitu. Pagi ini bukan weekend, dia bilang gitu. Ya terus kita mau kemana lagi? Sempat muter-muter tuh bang daerah Purwodadi dan jelasin. Ya intinya sedikit muter-muter lah daerah-daerah, sampai lah sekitar jam 12-an. Jam 12 kita bingung dong mau kemana. Mau kemana lagi? Sepi ya kan, balik aja kali ya. Katanya si, itu yang ngomong balik kalau nggak salah si Nanda juga deh. Balik aja kali ya. Ya terserah kata si Imam gitu kan. Udah, gue bilang, gimana mak? Ya terserah, gue mau ikut aja kan, ini lu yang megang kendali di sini. Arah balik lah ke arah kampungnya dia. Nah, pada saat mau masuk ke desanya dia itu kayak ada gapura gitu bang. Nah, jadi pas kita mau masuk gapura baru kayak ada balai-balai. Itu biasanya buat nongkrong kayak anak muda gitu. Sebelum masuk gapura itu, gue ngerasa sih Nanda ini kayak ragu banget pengen pulang, nggak tahu kenapa. Mungkin entah dia masih pengen muter-muter, apa dia mungkin, ya gue nggak tahu ya apa yang dia rasa di situ ya pada saat itu. Gue ngerasa dia kayak gimana sih, kayak mau nggak mau untuk balik karena jalan dia pun bawa mobil itu kayak pelan banget, lambat-lambatin kayak lambat-lambatin gitu, kayak ya gitulah. Terus dia bilang,
Itu kayak om gue dah, dia bilang gitu. Terus mobilnya berhenti tuh, dia ngeberhenti mobil. Emang iya tuh kayaknya. Terus kenapa berhenti? Ya nggak apa-apa. Habis gue bingung, ini beneran nih mau balik. Masih tuh dibahas lagi, dipertegas lagi. Ya mau kemana lagi? Nah, pada saat kita lagi ngobrol begitu, benar omnya si Nanda nyamperin nih. Yang tadi kita makan malam di sana nyamperin. Nggak boleh ngomong kayak gitu ke Nanda. Pakai bahasa Jawa lah. Entah tuh arti apa intinya. Ini mas, kita bisa jalan-jalan intinya gitu. Bingung mau kemana, mau balik, mungkin masih jam segini. Mungkin seperti itu kali intinya. Ya udah sini, ajak teman-temannya aja sini ikut turun. Enak ada cewek gitu. Dia nggak apa-apa kan ada om ada paman tanggung jawab dia ngomong gitu. Oh ya paman, dia ngomongnya kan paman makanya. Ya paman, udah turun dia bilang kayak gitu. Sini. Nah si Nanda ini mikir, lu nggak usah turun. Berdua, gua aja nggak apa-apa di sini. Kalian mau tiduran gitu kan. Si omnya tuh denger langsung balik mana lagi nggak apa-apa, suruh turun aja nggak apa-apa. Dia bilang udah turun aja. Intinya ngomong gitu ya kita turun dong. Udahlah disuruh sama omnya kan. Kita turun, kita di kayak balik gitu duduk. Intinya pada saat lagi kita di sana ternyata ini aku juga dapat cerita dari si Nanda itu jadi pembahasan di balai itu si omnya itu si pamannya itu sama teman-temannya itu intinya ngebahas kita nih. Cuma kan balik lagi ya gue nggak ngerti bahasa Jawa gitu maksudnya nggak Jawa kan banyak nggak mudeng gitu maksud artinya apa. Nah si Nanda itu ngerti ya karena kan itu paman ya kan intinya mereka melihat ada pocong di atas mobilnya si Nanda intinya itu. Nah, gue kan nggak nengok lagi turun dari mobil gue langsung ke sana jadi posisi gue juga ngebelakangin mobil jadi gue nggak tahu gue nggak cuma memang pada saat kita mau balik kan udah tuh ngobrol-ngobrol emang omnya ngomong udah di sini aja nggak usah kemana-mana dia bilang itu udah sini aja terus tiduran aja nggak apa-apa mau tiduran udah gue dipersilakan banget gitu tapi nggak gue tetap duduk. Nah udah tuh akhirnya beberapa temennya satu persatu temennya omnya tuh balik si Nanda ngomong cabut yuk mungkin dia udah ngerentak kali badannya udah nggak enak kali badannya sudah capek balik yuk karena memang udah mau subuh kondisinya gitu kan udah mau subuh oh ya udah ya kata omnya udah nggak apa-apa kalau mau balik gitu kan paman masih di sini ya dia bilang ya udah pamannya nggak ikut tuh cuma kita doang udah tuh pas masuk mobil gue mual-mual bang bau banget bang mobil wah mual-mual omnya akhirnya ikut mobil kenapa nggak tahu nih paman dia muntah-muntah mual bang kayak orang ngidam hamil masih mual semua mual tapi kan gue nggak ngomong maksudnya gue itu kenapa intinya gue tuh mual tuh karena bau banget tapi gue nggak ngomong ke mereka ke teman-teman gue nggak ngomong nggak bilang kalau ini gue tuh mual bau amis tuh nggak kayak wah gue udah mual segala macem omnya akhirnya yaudah dah gue ikut lu dah sini duduk omnya tuh duduk di tengah tuh jadi gue di tengah gue nggak tahu omnya tuh kayak megang belakang gue gitu megang gitu gue nggak ngerti lah dia ngapain tuh pamannya itu gue enakan gue sampai rumah si Nanda kan omnya balik udah tuh kita berempat lagi nih kita nih balik udah mak lu tiduran tuh lu mual gitu segala macam si Nanda kayak gitu si Nanda ke kamar sebentar nggak tahu lah mungkin dia tiba segala macam gue udah rebahan tidur udah saking lemes habis mual itu udah nih mereka udah pada ngumpul yang si imam megang handphone udah tiduran udah pada capek tiba-tiba gue dengar suara gamelan bang tapi jauh banget suara gamelannya itu kayak tapi jelas gue lihat jam dia udah jam 3:20 ya kali suara gamelan harusnya dari tadi gue dengar suara gamelan logikanya kan kalau maksudnya jarak dari juga tempat nongkrong tadi pun gak jauh dari rumahnya si Nanda harusnya kedengeran lah masa suara gamelan jam segini tapi emang suara jauh bang tapi jelas ih gue yang gamelan gue pikir ya mungkin ada acara tuh gimana ya karena namanya di kampung gue coba untuk nggak lama dari suara gamelan tuh makin lama makin hilang suara nyinden bang itu nyindennya itu suara gini suaranya bisik tapi kayak jelas kayak ibaratnya lingsir wangi tapi jelas dia ngomong kayak di samping telinga gue langsung diem jangan-jangan di samping gue karena gue udah ke distract cerita gue yang pada saat gue ceritain tadi yang pengalaman gue yang tadi gue rasain di hotel yang tiba-tiba ada di samping gue ternyata bukan siapa-siapa ya gue jelas banget itu gue berasa ada kain ya kan yang tadi gue bilang terus ada yang di samping gue itu berasa kasur di dinding gitu jangan-jangan ada yang di samping gue lagi gitu gue yang udah yang parno iya bang itu badan gue rasanya udah capek udah lemes karena memang udah ketakutan mulu gitu kan udah yang ya Allah apalagi nih itu panjang bang ada kali setengah lagu dibawain tuh sama sinden itu kayak dia nyinden tuh setengah lagu ada itu orang
lumayan lama, tapi gue bener-bener cukup diem. Gue dikasih selimut, gue cuma selimutan, gue diem. Gue berharap gue ketiduran, udah cuma itu. Alhamdulillah gue ketiduran. Bangun sekitar itu kita kesiangan bangunnya, udah jam 9, mungkin karena capek kali ya. Pas bangun segala macam, omnya nanya, tadi malam aman kan, nggak ada apa-apa intinya gitu. Kok omnya nanya kayak gini? Nggak apa-apa, aman. Maksudnya kan nanya, kan si omnya nanya, gimana semalam nggak apa-apa kan, nggak ada apa-apa kan, aman gitu. Iya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Gue nggak cerita tuh, gue dengar sini gitu. Gitu-gitu dong. Ya. Makan siang lah, di situ disediain sama saudaranya si Nanda, makan siang segala macam. Kita bahas lah nih. Jadi nggak nih ke Semarang atau mau ke Semarang gitu kan? Ya, jadi gitu. Ya udah, si pamannya itu ngomong, omnya si Nanda ngomong, nanti berangkatnya abis maghrib aja ya, ngomongnya gitu. Lah, gue kaget dong. Ya kalau abis maghrib gimana lu, kita jalan-jalan kemalaman kita sampai sana gitu kan. Ya udah tapi terserah katanya gitu. Akhirnya berangkatnya sekitar jam 2 siang lah, jam 2 jam 3-an lah kita berangkat tuh. Karena kan pikirnya kalau mau ke Semarang kita niat mau jalan-jalan mau nyampe jam berapa kalau habis maghrib kan. Ya udah akhirnya berangkatlah kita nih dari tempatnya si Nanda sekitar jam 2 jam 3-an lah itu, siangan itu. Sepanjang jalan sempat mampir dulu kuliner. Gue pengen es ini lah, karena panas banget. Daerah sana tuh bener-bener panas, gerah banget tuh, panas banget lah gitu. Gersang kali bisa dibilang. Akhirnya mampir lah beli es segala macem. Lanjut kita ke Semarang. Percaya nggak lo bang, Nanda itu udah sering banget bolak-balik Jakarta Jawa. Walaupun dia nggak tahu nih nama daerahnya apa, tapi dia tahu jalan. Paham kan maksudnya? Iya. Kita bablas bang. Dia yang gue berasa perasaan jauh banget. Kayaknya gue lihat dari maps gitu ya. Perasaan nggak jauh gitu, maksudnya nggak sejauh yang gue rasain perjalanan. Dia ngomong gini, kayak gue berasa nih kayaknya kita udah keluar dari Semarang deh. Di lu gimana? Gue bilang gitu kan. Gue yakin kok gue apal jalan, tapi kita tuh nggak tahu ya sih, nggak tahu Nanda yang capek ngeblank, tapi dia ngomong, tapi gue yakin kok dari tadi tuh gue fokus banget bawa mobil, yakin, gue apal banget jalan, gue nggak mungkin bablas, gue tahu ini tuh arah Semarang, tapi ternyata yang kita ambil arahnya bukan ke Semarang, malah ke arah Jogja, udah langsung ke arah Jogja, jadi kita udah ngelewatin arah Semarang, arah mau ke Semarang kita udah nggak lewatin itu, udah arah kita udah malah udah mau ke Jogja, karena kan Purwodadi tengah-tengah kan, Iya. ya dong. Terus gimana? Yaudah deh, mendingan kita berhenti dulu nih. Biasa, asaran dulu segala macam. Itu kita asarannya udah jam 4:30 tuh. Kita belum sholat asar gitu. Diskusi lagi, mau kemana nih? Enggak, mau ke Semarang dulu baru Jogja. Kekeh tuh, si Afren kekeh mau ke Semarang sama si Imam. Gue pengen ke Semarang, gue belum ke Semarang, gue pengen ke Semarang. Si Imam ngomong gitu. Si Afren ngomong, tahu lu orang niat mau ke Semarang. Bablas lagi bang. Oke, udah ke Semarang tapi kita bablas lagi. Nggak nyampe Semarang lagi. Sampai itu jam 10 malam. Kita marah di dalam mobil, ini gimana sih lu nggak tahu jalan bagaimana kan tadi, kita berantem bang, makanya gue bilang pakai map segala macam gini, gue tahu, lu nggak usah so tau Nanda, wah pokoknya ricuh lah suasana di mobil, udahlah daripada buang-buang waktu juga, masih time banget kita ke Semarang di jam segini juga, terus mau gimana, ya terserah, udah mood udah nggak enak, akhirnya mobil dalam tetap berjalan, sekitar udah jam, kita sempat berhenti makan. Tapi udah posisi mood udah gak enak. Udah ada yang bilang lanjut ke Jogja aja, ada yang bilang enggak, gue pengen tetap ke Semarang. Udah bingung nih si Nanda. Lanjut perjalanan, Nanda ngomong, ini udah sekitar jam 9-an kali ya, lupa gue tuh jam berapa ya, jam 9-an gue. Ini gimana nih, gue bingung dari tadi, kita udah 2 kali mau ke Semarang, gue salah jalan mulu. Padahal yang kedua lu lihat kan, gue udah pakai maps bang. Salah. Ini mah kejauhan dari Semarang, dia yakin. Emang bener pas gue cek di maps lagi, emang iya mapsnya gimana sih? Kayak kita kan mikirnya maps kan suka gitu ya, diputer-puterin gitu. Ya terus gimana? Badan gue udah capek banget, sumpah. Gue kayak masuk angin, Nana ngomong gitu. Gimana kita nyari penginapannya daerah sini? Gue gak tahu bang itu di daerah mana, intinya yang jelas bukan di Semarang. Gitu. Gue gak tahu itu di daerah mana, intinya pada saat gak lama dia habis ngomong kayak gitu, sepanjang jalan, jadi ketemu lampu merah, perempatan itu, si Nanda ngambil kiri, itu kayak hotel semua bang. Kayak dibilang hotel Melati, ya hotel kayak hotel apa ya namanya, transit ya, bisa dibilang hotel transit kali. Itu sepanjang jalan hotel, tapi penuh bang, banyak mobil segala macam, itu weekday loh, bukan weekend. Gue mikir,
gila ya weekday aja sepenuh ini, banyak mobil-mobil mewah, mobil bagus itu. Akhirnya alhamdulillah dapet nih 3 hotel, cuma yang 2 ini gue nggak mau karena lebih kayak kelihatan hotel melati, gue lebih takut. Takut ya paham lah, ngeri digerebek sama pikir gue macam-macam karena kan kita laki cewek kan, tetap aja belum nikah juga boleh nikah. walaupun kita pisah kamar atau satu pun kamar kita nggak mungkin ngapa-ngapain karena memang kita udah sahabat ya, kita nggak ada yang tahu lagi ya, tapi kan tetap kita menghindari ya gitu kan. Udahlah akhirnya dapet nih, akhirnya kita pilih hotel yang ketiga ini karena yang kedua aja hotel melati kita nggak mau. Ketiga sampai sana gila rame banget ya, wah ini mah kita nggak tahu nih dapat kamar apa enggak gitu. Akhirnya ya yang mengurus kamar gue masih Afra, cewek-cewek nih. Gue turun, mereka parkir mobil, dapatlah kamar. Intinya gue nggak tahu sih, gue nggak nanya juga ini penuh apa enggak. Intinya mas ada kamar, ada mbak, nah intinya gitu. Dapatlah nih kamar. Itu yang kita lihat samping kanan kiri kita aja itu banyak sendal. Adalah yang sebelah sini ada 3 sendal, ada yang 4 sendal, ada yang 2 sendal. Yang jelas kita yakin berarti ada orang dong di dalam kamar itu. Jelas gitu. Terus gue juga ngelihat di lantai 2 itu ada orang duduk kayak ngobrol, entah 2 atau 3 orang. Di bawah juga gitu, gue juga ngelihat kayak apa ya, suasana orang ngobrol di dalam kamar yang kayak ketawa-tawa lagi bercanda main kartu gimana sih bang gitu. Rame berarti ya? Rame iya. Dia tuh, ini kita satu kamar aja kata si Nanda sama si Imam gitu. Satu kamar aja lah kan emang kita niatnya nanti mau nginep di Jogja biar maksudnya kita hemat budget nih buat di Jogja aja, biar di Jogja kita masing-masing gitu. Toh kita juga cuma semalam doang, cuma buat rehat. Kebetulan kamarnya gede nih gue lihat, gue bilang gitu. Kasurnya juga ukuran 160 kali 200, lumayan lah untuk berdua. Yakin loh? Ya nggak apa-apa Ron, cuma buat ini doang kok. Gue bilang cuma buat tidur doang, kenapa? Oh ya udah, satu kamar tuh. Masuk, kita bersih-bersih segala macam, ada yang isaan, udah dah tuh. Ada yang sounding lah. Ngopi enak nih depan nih. Ngopi dulu kasih Imam tuh. Oh bener tuh, si Afra suka banget ngopi juga. Tapi dia kopi susu. Kalau yang cowok-cowok kan kopi hitam. Wah, betul tuh. Gue dari tadi nggak minum kopi nih, enak nih ngopi. Di sini ada nggak sih kantinnya segala macam, ngomong gitu. Nggak tahu gue bilang gitu kan. Yuk, nanya yuk, gitu kan. Kalau nggak sekarang cari makan aja. Lapar nih, si Nanda ngomong gitu. Jadi kan, yaudah kalau nggak kita cari kopi dulu nih, kita tanya ada nggak. Kalau ada kita ngopi dulu. Siapa tahu juga ada jual Indomie atau apa, gue bilang gitu. Keluar dari kamar, sepi, sesepi-sepinya. Parkir mobil aja nggak ada. Yang tadinya gue masuk mobil tuh ada mobil 3 apa nggak salah. Kalau nggak salah. 3 nggak termasuk mobil Nanda ya, nggak termasuk mobil kita. Jadi pas masuk itu 3 mobil sama beberapa kendaraan. Logika gini, kalau emang itu kendaraan pada keluar kan nggak mungkin kita nggak kedengeran bang. Toh kamar kita depan parkiran kok. Ya pasti setidaknya suara mesin nggak mungkin nggak kedengeran lah, pasti ada. Ini nggak ada. Bahkan gue tanya satu-satu, lo denger nggak suara tadi mobil keluar segala macam? Nggak ada. Gue tanya teman-teman gue semua nggak ada. Kan kita emang niatnya mau ngopi kan. Nah gue sama si Afra manggil ada mas-mas di situ. Gue nggak tahu itu dia apa di situ. Entah dia OB atau apa, gue nggak tahu. Gue panggil, mas di sini jual kopi nggak? Oh bisa gitu. Kalau Indomie enggak, kalau kopi doang bisa, dia bilang itu karena udah tutup kantinnya, dia bilang. Oh, mas ini sepi? Iya mbak, lagi sepi di sini. Kecengok, tau gitu kita ngambil 2 kamar karena pikirannya rame. Gue sebenarnya gini, tujuannya selain karena memang cuma semalam doang, gue takutnya karena gue sitkon di awal kan udah rame, gue takutnya kamarnya beda nih. Ya gue ngeri, takutnya yang cowok dapetnya di atas. Gue tuh udah ketakutan lah, karena kamarnya gede banget dan kamarnya itu semuanya tipenya sama dengan 2 tempat tidur gede-gede. Gue pikir ngapain gitu kan, karena kan gue udah ngeliat. Jadi ini kamarnya kayak gini gitu, diliatin ada satu contoh emang itu dijadiin kayak gudang gitu loh, bukan gudang, mungkin direnovasi kali ya. Iya nih, tapi ini lagi nggak bisa dipakai. Intinya semua sama kayak gini. Itu kan gue tanya dulu pada saat gue pesan kamar. Iya, tapi gue nggak nanya semua full apa enggak, gue nggak nanya. Gue cuma ngomong, intinya gue nanya kamar tipenya sama semua dan memang begitu modelannya. Ya gue pikir ya udahlah, daripada nanti gue pesan 2 dengan segede itu buat apa. Kamar sih nggak begitu mahal, cuma gue pikir ya lebih ke sayang aja gitu. Udahlah, daripada gue pisah-pisah, gue juga takut kan, ngeri. Itu bang intinya. Nah kan gue kan yang ngurusin itu, gue tanya kan, intinya kantin udah tutup segala macem. Terus tapi gue pikir ya tahu gitu gue mendingan ngambil 2 kamar dong, karena kan ketahuan sepi. Ya gue pikir kan tadi rame. Yaudah tuh akhirnya, yaudah mas pesan kopi deh dah. Yang mesen akhirnya cuma si Afra sama si Imam join sama Nanda karena kita mau makan biar nggak lama lah gitu. Udah selesai ngopi masih setengah, katanya mau nyari makanan daerah sini. Nanya, mas di sini ada warung kayak warkop tapi dia juga jual pecel, Indomie gitu.
nggak jauh lah, kurang lebihnya sekitar 800 meter dari sini. Dia bilang, oke. Sesampainya di sana, makanlah kita nih, bla bla. Udah selesai makan, yang bayar, maksudnya kita ngumpulin duit, yang kita suruh bayar tuh dia si Nanda nih. Nanda nih lo yang bayar lah gitu ke orangnya. Tapi memang gue juga berasa gini bang, pada saat kita baru datang ke warung itu, gue ngerasa tuh si yang punya warung, kan bapak-bapak tuh yang jaga ya, gue gak tahu yang punya, intinya tuh yang jaga atau yang punya warung itu, ngeliatin kita tuh kayak cengok gitu loh. Ya kalau gue kan mikirnya, oh mungkin karena logat gue sama si Afra ini kan agak ke Jakarta, balik lagi dari ke Jakarta banget, jadi ya, oh orang Jakarta, biasa kan kalau orang daerah agak begitu ya kalau ngeliat orang, gue pikir makanya dia cengok gitu, karena emang dia kayak ngeliatin kita tuh yang cengok, ngeliat kita semua tuh cengok. Kenapa nih orang gitu, udah kita makan sama segala macem, si Nanda yang bayar. Nanda bayar, ngasih duit nih. Gue denger nih Nanda ngobrol, coba gak kedengeran apa, tahu maksudnya tahu Nanda ngobrol, coba gue gak tahu Nanda ngobrol apa. Ya kan, balik di mobil gue tanya, dah, itu tadi ngobrol apa dah sama si Mas Warung itu. Soalnya tadi pas lagi kita baru datang dia ngeliatin kita begitu banget, dah kenapa ya? Mungkin karena ngeliat, ini siapa nih, bacotnya ramai banget nih. Mungkin maksudnya kita dari Jakarta gitu kali apa gimana sih, soalnya ngeliatnya aneh banget. Nanda ngomong, dah gue cerita, dia ngomong gitu. Oh ya udah dong, gue pikir ya udah, karena kan dia nyetir, mungkin dia pikir gue fokus nyetir dulu. Udah kita balik ke hotel nih bang, bener bang posisinya emang sepi. Iya sepi, enggak, ya ampun, mobil cuma mobil gue doang kali, maksudnya mobil gue sama teman-teman, mobil kita doang gitu, teman-teman gue doang ini. Bener sepi, dia tuh gelap bang, padahal kita lihat awalnya rame, maksudnya apa sih, nyala terang gitu. Ini enggak, sepi gimana sih, remang gitu, sepi yang beda hawanya waktu pertama kali masuk gitu. Ya gue nggak tahu ya, intinya udahlah positive thinking, kita yang penting bisa tidur, karena rencananya kita mau ke Jogja. Oh gue tuh udah masuk gas bagusnya supaya gue gak ketakutan ya. Wah mau ke Jogja nih, gue udah happy tuh di situ tidur. Sekitar gue nggak tahu sih bang, intinya tuh gue kebangun, kan gue bilang posisi gue sama si Afra itu tidur di samping kamar mandi, karena kamar mandi yang di hotel itu di dalam, di dekat jendela tuh, dekat pintu itu si cowok-cowok kan. Nah gue tidur itu posisinya minggir, tumben tuh si Afra, emang sebenarnya Afra ketiduran sih, dia kecapean, dia memang tidur, jadi gue yang terakhir tidur karena gue sempet ngepacking juga kan, maksudnya buat biar rapih lah gitu, karena sempat agak berantakan tas. Gue tidur lah di pinggir, gue lagi tidur. Itu gue pas udah tidur, gue kebangun ngelindur. Gue bangun, gue ngelindur. Gue ngeliat tuh pocong lagi loncat tapi dari arah kamar mandi depan. Jelap, balik lagi. Jelap, balik lagi. Jadi dia lompat 2 kali apa berapa kali dia lompat nih di depan, dia maju, dia mundur lagi. Tapi di situ gue nggak nyium bau. Nggak nyium bau, cuma bau, maksudnya nggak nyium bau amis banget, tapi kayak baunya malah lebih bau kayak bau apa ya, bau kayak bau kotoran binatang gitu sih bang, kayak gitu lah intinya, kayak bau gitu baunya. Gue kaget, gue shock, gue tidur. Oke. Gue di situ yang Jogja Rahmah, mau ke Jogja Rahmah biar gue nggak takut, karena gue jujur badan tuh rasanya udah nggak karuan bang rasanya, karena gue udah selalu dibikin down dengan apa yang terjadi sama gue gitu ketika perjalanan itu gitu. Selama dari sampai di situ, dari awal jalan tuh gue udah down banget sebenarnya, badan tuh rasanya udah gak karuan. Gue udah ngeliat jelas begitu, gue tidur, gue meluk si Afra, bukan meluk sih, kayak megang pundak kayak Afra gue begini. Dah gue tidur, kayak alhamdulillah gue ketiduran, gue kebangun, seneng lah nih kita ke Jogja berangkat. Itu kita berangkat dari sana sebenarnya jam 11-an, tapi ya mampir bang, jadi kalau ada spot apa cewek paham lah, suka minta turun dong foto. Balik lagi, emang kita tipe kuliner banget ya, gue sama temen-temen gue kulineran banget gitu, suka kuliner, suka ya nemu spot dikit ya kita moto, berhenti juhuran, berhenti asar, berhenti gitu. Intinya sampai Jogja itu mau maghrib, sampai Jogja mau maghrib sampai Jogja. Udah tuh agak macet, terus nanya mau berhenti di mana nih kita nih. Pertama si Nanda, welcome to Jogja Rahma nih, kan lo yang mau banget ke Jogja. Gue seneng banget bang, gue happy, gue semangat, badan gue fit, sehat, seneng, mood gue fun banget lah intinya. Oh iya ke Jogja segala macam. Mau berhenti di mana nih? Bebas,
gue yang ngomong, mau di Malioboro, gue bilang tuh kan. Nah si Nanda ngomong, di alun-alun yang pohon kembar aja cuy, bisa duduk-duduk di sana kan banyak makanan juga. Nanda ngomong gitu. Emang iya Nda? Setahu gue gitu, coba aja, maksudnya lumayan tuh, sekalian kita cari cemilan kayak makanan gitu kan. Sekalian kita lomba di sana, siapa nih yang bisa nembusin pohon kembar. Intinya kita bahas itu bang. 7, oke. Karena emang agak macet, intinya sampai di alun-alun itu maghrib nih bang, habis maghrib lah. Iya habis maghrib nggak usah pas kita jam 7, karena emang agak lama di perjalanan, agak macet gitu. Itu belum sampai Jogja ya, pas gue bahas itu udah mau sampai Jogja lah. Udah tuh, pokoknya sampai di alun-alun itu habis maghrib lah itu. Gue tuh udah yang antusias banget. Pra kita naik itu tuh apa sih bang, yang kayak beca-beca yang warna ada lampu-lampunya itu. Iya tahu kan? Pra kita naik itu yuk. Bang gue sehat banget bang, gue bener-bener ngerasa gue lagi happy segala macam. Gue buka pintu truk masih sehat, gue turunin kaki gue pingsan. Gue ngerasa badan gue lemes, selemes-lemesnya gimana sih? Bener lemes, selemes-lemesnya. Tapi masih sadar kondisinya? Sadar, gue nggak tahu ya, kata teman-teman gue pingsan, tapi mata gue melek, gue masih dengar aktivitas, tapi gue nggak, buat ngangkat tangannya nggak bisa bang. Lemes bener, gak ada tenaga. Gue tuh kayak dibilang kaku tapi lemes, bukan kaku. Rahma, gue yang paling panik si Afra. Malu kenapa mak? Malu kenapa? Lu tadi fun aja, malu kenapa mak gitu kan? Gue cuma bisa geleng pun juga berat bang, pala tuh berat banget gue gelengin. Yang dirasa sakit iya, lemes banget udah pasti. Dan di situ ternyata ada bapak-bapak, bisa dibilang kakek-kakek sih bang, udah tua banget. Dia kayak apa? Yang narik becak gitu, apa sih, tukang becak gitu lah. Dia yang bantuin gue bang, ternyata intinya dia bantuin gue kayak bawa ke dalam mobil gitu, bawa aja ke dalam mobil. Terus gue denger si kakek itu ngomong, ini kalian mau kemana? Mau jalan-jalan Jogja? Pulang. Kalian pulang. Kenapa pak? Hawa kalian tuh bentrok sama hawa yang di sini. Lah teman-teman gue yang notabene-nya basically-nya yang bukan yang sensitif, yang memang awam, bingung. Hawa apa? Gue denger di situ, cuma kan gue pasti lemes, gue nggak bisa interaksi gitu. Pulang. Saya bilang kalian balik ke Jakarta. Gitu. Marah ya? Si Imam kan kepo. Marah ya pak yang di sini? Enggak sih, bentrok hawa aja, marah mah tidak. Kasihan ini temanmu yang kena nanti, daripada temanmu kenapa-napa. Enggak ada maksudnya. Bukan nggak berkenan, bentrok aja. Maksudnya intinya kasihan nih temanmu, intinya gitu. Pulang. Ya teman-teman gue di situ yang bingung kan. Baru nyampe lagi. Baru banget. Bingung. Yang kasihan Nanda sih ya, karena dia nyetir sendiri. Jir mau kemana kita, dia bilang gitu kan. Udah tuh akhirnya emang sih sempat sebelum si bapak itu ngomong, emang gue tuh berasa kayak diusap dari pala sampai ke kaki, tapi di belakang kayak diusap. Terus dia kayak ngetah ngambil, atau mungkin air kali ya, entah gimana nggak tahu. Pokoknya gue berasa karena basah bang baju gue gitu, kayak basah, kayak mungkin dikasih air apa gitu nggak tahu. Pokoknya dibalur sampai kaki, tapi di belakang karena kan gue ngeringkel gitu. Diangkat langsung, terus dimiringin, suruh miring. Pokoknya gue di belakang tuh diusapin. Nah dari situ baru sih bapak itu ngomong tadi, pulang katanya gitu. Kasihan ini temenmu, hawa kalian tuh bentrok sama di sini yang itu. Udah tuh, akhirnya Jir kita mau balik nih, yakin. Karena kan mereka semangatnya di Jogja ini bang, untuk kita akhirnya momennya kita jalan-jalan ya di Jogja ini gitu. Karena Semarang kita udah kelewat deh, udah nggak bisa ya, mau nggak mau di Jogja ini. Tapi nyatanya nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya Nanda ngomong, mak lu udah enakan? Gue masih diem. Si Afra jawab, masih lemes gitu, cuma kayaknya dia udah enak sih, udah bisa duduk, dia bilang gitu. Mampir Malioboro dulu kali ya, dia bilang gitu. Gue pengen ngopi, dia ngomong gitu. Si Afra ngomong, yaudah nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Tapi habis itu kita balik ke Jakarta nih, si Afra nih gitu. Ntar gue pikirin, Nanda ngomong gitu. Mungkin Nanda udah capek, kesel, gue gak tahu apa yang dia rasa ya. Dan dia sempet ngopi, dia turun, dia nanya, lu mau apa? Teh tuh, si Afra masih ini, si Rahma teh aja. Si Afra kopi susu seperti biasa, mereka berdua kopi. Ya udah, dianterin sama si Nanda, pesenannya, gue ngopi di deket abangnya ya, maksud di sana, dia bilang gitu. Si Afra di mobil sama lo? Gue sama Afra di mobil. Dan ternyata nih bang, dapat pesan yang sama, si Nanda dan Imam ini dari abang Starkling itu. Di tukang kopi itu? Iya. Intinya dapat pesan yang sama gitu. Udah kan, mereka balik ke mobil, mereka tanya nih,
lanjut nih ke Jakarta. Ya mau gimana? Kata si Afra. Imam ngomong, udahlah daripada si Rahma kenapa-napa lu tanggung jawab. Gue mah gak masalah. Justru gue kan gak enak si Rahma sama lu pada yang pengen gue kan urusannya udah kelar. Di kampung gue tinggal lu pada gimana? Gue mas oke aja mau balik, dia bilang. Udah dah, mau gimana? Tapi bentar ya, gue nelonjorin kaki dulu nih, pegel banget kata Nanda gitu. Ada sekitar selonjor 15 menitan. Gimana nih? Gas bilang gitu. Ya, sekalian gue nyari bensin, dia bilang gitu. Jalan kita udah lumayan keluar lah dari Jogja itu. Aduh, gue lupa lagi nih ngisi bensin gitu kan. Udah tuh, akhirnya kita ngelipir tuh, kata si Nanda. Ngelipir dulu ya pom bensin. Badan gue udah enakan bang. Udah lebih better, udah agak ada tenaga tapi masih berasa lemes banget. Di pom bensin, gue nggak turun. Yang turun si Afra. Malu tunggu sini, gue mau ke kamar mandi. Ditemenin lah sama si Imam. Temenin gue loh, dia bilang gitu. Iya, untungnya kamar mandinya itu bukan yang cewek cowok yang masuk ke dalam, tapi cewek ibaratnya cuma dibedain cowok-cowok tapi tetap di luar, jadi bisa ditemenin gitu. Untungnya itu toiletnya, makanya dia sempet takut juga, gue mau kencing lagi si Rahma masih begini. Pada saat nemu pom bensin, nih dapat nih pom bensin yang lu mau, jadi kamar mandi itu di luar, maksudnya yang nggak masuk ke dalam gitu loh. Ya udah tuh akhirnya ditemenin lah dia sama Imam masih Nanda tuh ke toilet, gue di mobil. Pada saat gue di mobil, gue sendirian di mobil, gue lihat petugas pom bensin itu cengok ngeliat ke mobil gue. Terus dia kayak ngomong ke temannya, nunjuk ke arah mobil gue gitu. Ngeliat, ada apa lagi? Tapi kan gue nggak mungkin nanya, gue nggak mungkin turun, ya kan? Nggak mungkin, mas apa yang lu lihat, nggak mungkin. Dia ngomong bertiga awal, gue ngeliat awal dia ngeliat sendiri, terus dia kayak, nah yang satu ini temen ini di belakang dia kayak ngebisikin, terus nunjuk, terus mungkin si temen ini mungkin ramai kali atau gimana. Iya, gue nggak tahu dia ngeliat apa pokoknya. Mungkin nggak ngeliat apa gue nggak tahu, pokoknya ada satu lagi nih yang nyamperin ngeliat begitu tuh, pokoknya dia nunjuk ke arah mobil gue nggak tahu dia nunjuknya ke arah atap atas apa pokoknya yang just ke mobil, gue nggak tahu itu ke atas apa enggak ya, dia ke mobil gitu tuh, gitu ke mobil gue begitu ya, gue nggak tahu ke atas apa gimana, pokoknya nunjuk mobil. Dia kenapa nunjuk mobil gue nengok kanan kiri masih lama lagi, di belakang nggak ada apa-apa, kan tuh udah malam bang kondisinya kan. Gimana ya, gue apa yang ditunjuk lagi tuh sama tukang itu. Udah tuh, mereka datang, lama banget sih lo, gue dumel tuh. Nih, Sapra kamar mandi, si Nanda juga segala macam. Udah tuh. Terus gue cerita, itu tadi petugas pom bensinnya nunjuk-nunjuk dah mobil kita. Nah, gue ngerasa kayak ada yang ditutupin di antara 3 orang ini, tapi gue nggak tahu ya. Emang mereka yang diem karena udah skip atau mungkin diam ada yang ditutupin. Cuma kalau gue kan, ini lu kenapa sih diam? Lu nutupin sesuatu apa gimana? Apa lu juga ngeliat makanya lu agak lama? Kan gue nggak tahu. Udah tuh akhirnya kita jalan lah. Niat mau langsung ke Jakarta, si Nanda badannya drop. Jujur gue nggak sanggup bawa mobil. Ini daripada gue paksain kenapa-napa, malah gue nggak fokus. Enaknya gimana? Nah, si Imam ini orang Kebumen. Sama kayak gue dong, satu kampung. Orang Kebumen. Yaudah, ini kan depan mau nyampe Kebumen nih, mampir aja ke kampung gue, dia bilang gitu kan. Kita tidur di rumah kakek gue, dia bilang. Gak apa-apa mam, santai, dia bilang gitu. Ditelepon lah keluarganya nih, gak diangkat. Karena itu kondisinya udah malam banget sih. Emang udah malam banget, mungkin ya namanya orang di kampung udah pada tidur, apalagi kan itu kakek neneknya kan, sama pade budenya di sana. Dia gimana nih nggak diangkat? Terus gimana nih itu udah mau nyampe Kebumen nih? Udah gini, gue ada temen yang ibaratnya temennya itu kayak kerja jaga toko ada hotel lah di situ, di dekat kerjanya ada hotel. Jadi hotelnya itu juga gabung sama objek wisata. Kebetulan harganya murah, tempatnya cozy, enak banget. Ya enak lah maksudnya untuk malam aja kita ngeliatnya enak, lu mau nggak? Mau lah, enak begini tempatnya, maksudnya enak gitu, banyak lampu segala macam. Ya udah pesan 2 kamar ya, karena sempit juga terus nggak enak juga kan, ini kan kawasan gua kata si Imam. Iyalah sempit banget kamarnya gitu, kecil banget. Ya soalnya ini kamar kayak cuma buat stay doang, kayak lu kemalaman lagi jalan-jalan di sini ya di sini kata. Oke. Dah pesan 2 kamar itu si Nanda itu posisinya udah kelihatan banget, udah kayak badannya bobrok, sebobrok-bobrok orang dia udah. Mam nanti pijitin gue ya, tolongin kerokin gue, udah ngedumel gitu. Badan tuh katanya dia rasanya berat, padahal tuh nggak kenapa-napa. Tiba-tiba lagi nyetir katanya, drop badan tuh nggak enak. Cuma kan namanya kita masuk angin kan biasa begitu ya. Kalau untuk supir ya positif thinking si Nanda ya begitu kadang itu kalau capean. Gue kamar paling depan, jadi kamar itu berderet gitu, berderet. Gue paling
depan, baru kamar mereka nih, cowok-cowok kan. Si Nanda masih Imam. Masuk kamar, memang kondisinya udah malam banget dan otomatis sampai kita udah nggak ada tuh yang namanya mau bersih-bersih, mau ngerapin, nggak ada, udah langsung plek tiduran di tempat tidur. Kondisi gue apalagi juga masih agak lemes, bahkan masih lemes gitu. Ya masih berasa banget lemes, ya udah tidur. Bangunlah kita jam 9 pagi, bangun, udah seger nih, udah nge-pack segala macam. Imam ngomong, maaf nih kawan-kawan gue semua, kayaknya kita bakalan mampir dulu nih ke rumah gue. Dia bilang, lah kenapa emang? Ya gimana, gue kan semalam nelpon-nelpon gak diangkat, mereka khawatir. Oh iya. Nyuruh mampir. Ya udahlah, kita lagi di situ, yang ngargain lah ibaratnya gitu. Oh ya udah, bener ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Udah tuh, kita ke rumah Imam lah dari hotel itu, makan siang di sana segala macam, ngobrol-ngobrol. Rencana mau balik ke Jakarta itu abis zuhur. Maksudnya biar masih terang tuh, sampai sana nggak terlalu malam gitu kan. Nggak boleh sama bapaknya, sama kakeknya Imam. Kakeknya Imam ngomong. Jadi gini, pada saat selesai makan tuh, si Nanda kan ngebantuin saudara Imam yang ada titipan lah nih buat Jakarta, oleh-oleh lah dari kampus itu, ibaratnya gitu. Nih ya, dikasih, ya ke si Nanda dong, karena itu mobilnya dia yang ngurusin gitu. Dia bantu ngerapiin biar muat lah, nggak sumpek gitu. Nah si Afrennya lagi ke kamar mandi gitu kan, ditemenin tuh sama saudaranya si Imam juga, cewek. Tinggal gue, Imam sama kakeknya sama neneknya. Nah si neneknya ini lagi masukin tuh kacang apa ke plastik-plastik. Karena kan rencananya kita habis zuhur mau berangkat gitu kan. Kakaknya ngomong, Mam, berangkatnya habis maghrib aja. Dengerin, habis maghrib aja berangkatnya. Ngomongnya gitu. Entar kemalaman kek, ngomong gitu. Orang sengaja gini. Habis maghrib aja, dia bilang gitu. Serah gue bilang, lu ngomongnya mana Anda? Setuju lah nih intinya. Udah, di sana kan santai-santai ngobrol, bla bla bla. Jam 5 sore kakeknya ngobrol lagi nih. Kakek serahin sama kamu nak. Ke gue, kamu bisa handle semuanya. Kelar nggak lu, gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Maksudnya kayak, dah. Nanti pokoknya nih balik langsung pulang, gak usah mampir kemana-mana. Tenang, baca doa, kakek percaya kamu bisa handle semuanya. Aku bingung lagi dong. Iya kek, tapi maksudnya handle itu emang ada apa? Udah, kakek cuma bisa ngasih saran itu. Dah, bismillah. Ntar habis pada sholat maghrib semua, berangkatlah. Ya, kabarin. Mam, kabarin kakek semua, telepon nanti kalau udah sampai. Ya, udah tuh. Itu kan udah jam 5 tuh, kita udah siap-siap segala macam. Maghriban, udah selesai maghrib, kita baliklah ke Jakarta. Sepanjang jalan, alhamdulillah Bang, karena memang kita udah punya apa ya, udah punya alarm nih untuk nggak boleh ya bercanda, ngobrol sebutuhnya aja lah di situ, lebih banyak doa segala macam. Tapi tetap kita nggak ada yang tidur karena nemenin si Nanda. Karena Nanda mah kondisinya udah agak drop di situ kan. Udah tuh. Udah mau nyampe tol Cikampek. Nih Bang, tiba-tiba mobil yang kita bawa Bang pecah ban. Lu tau kan nggak mungkin di tol kita pelan, nggak mungkin. Otomatis ya sepelan-pelannya kecepatan di tol 80 lah ya minimal. Tapi kalau dalam keadaan di tol itu kan lurus gitu kan, maksudnya trek lurus kan, tetap walaupun 80 berasa ngebut gitu. Terus tiba-tiba pecah ban kayak apa Bang? Bohong kalau nggak mobil kebalik. Alhamdulillahnya itu tidak. Jadi memang kita posisinya oleng. Wah itu 500 meter Bang, mobil tuh apa sih bahasanya, kayak apa ya, miring gitu loh. Jadi kayak mau berbalik arah gitu, tapi cuma miring. Karena memang abis pecah itu kita langsung kayak set itu banting kanan, berasa gitu. Terus kayak kesot gitu loh. Terus nggak tahu gimana tuh ke kiri, banting kiri gitu. Gue juga gak ngerti deh itu. Intinya posisi kita, memang kita jalur kita tuh tengah agak ngiri pada saat itu. Pada saat itu jalur kita tuh sebelum detik-detik pecah ban, emang jalur kita tengah agak ngiri. Pecah ban, posisi mobil berasa banget kayak mau balik arah tapi nggak jadi. Terus ke kiri, kayak nggak mungkin si Nanda kali banting setir, gue nggak tahu deh. Dia diem. Yang paling parah shock sih, ya kita semua shock sih, cuma si Imam kayak, udah lu nggak apa-apa dah. Ya Allah, selama tragedi itu gue cuma bisa mulut gue baca hasbunallah Bang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya itu yang nggak tahu kenapa yang bisa gue ucap.
Gue nggak bisa ucap baca apapun astagfirullahaladzimnya, gue nggak bisa, malah hasbunallah nih mulut gue yang keluar. Nggak tahu kenapa. Hasbunallah. Itu yang keluar dari mulut gue. Nggak tahu kenapa. Itu panik semuanya, si imam akhirnya bilang, kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Si Nanda tuh yang, gue sih megang tapi kayak lemes gitu, kayak, ya Allah, alhamdulillah. Kayak gitu, kita tuh yang bener-bener, alhamdulillah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia masih agak lemes, baru tuh dia ngecek mobil gitu kan. Dia turun sekitar, ya nggak lama sih dia ngecek, dia masuk. Terus dia langsung masuk tuh nengok ke kita. Kenapa dah? Terus imam ngomong, banu yang mana yang pecah? Kan dia ngomongnya logat, bahasa dia logat Jawa. Banu yang mana yang pecah? Dia diem, yang mana yang pecah? Dia cuma gini, hah? Nggak ada. Nggak ada yang pecah? Nggak ada, kenceng. Orang dia ngecek kok. Nggak ada. Serius, lu aja cek. Imam turun. Iya, nggak ada. Terus tadi, nggak tahu. Padahal bunyi pecah gitu tadi. Lah berasa. Iya kan, jadi pas ban pecah itu, mobil kayak agak ngangkat gitu loh bang. Gimana sih, gue juga nggak, mobil tuh kayak pecah terus kayak ngesot gitu. Gimana sih, kayak apa ya bahasanya tuh, orang kayak langsung mobil tuh yang tadi lurus begini saat 500 meter, tapi nggak tahu kenapa mobil bisa balik terus ke kiri. Untungnya tuh kita nggak ditabrak mobil belakang. Coba itu udah alhamdulillah bang. Maksudnya ya nggak tahu lah, pada pikiran gue mah itu, ini kita selamat nggak sih gitu ya, logika udah begitu bang. Pecahnya kencang banget, emang benar-benar mobil Nanda pun berasa ban pecah. Nanda pun ngomong kan, namanya dia megang mobil, dia tahu lah, gue berasa banget kok ban pecah. Itu mau sampai Cikampek ya. Ya mungkin kurang lebih ya paling setengah jam lagi nyampe Cikampek kali ya, udah mau nyampe Cikampek lah itu. 20 menit nyampe Cikampek udah mau nyampe lah itu. Karena setelah jalan itu ternyata udah mau nyampe Cikampek, kita taunya gitu kan. Itu terakhir bang yang kita rasain. Tiba-tiba pecah ban tapi tidak ada apa-apa. Kita sempat stay dulu sekitar 10 menit untuk nenangin, karena takut juga kan tuh ngalamin lagi gitu kan. Karena perjalanan masih panjang, masih belum nyampe Jakarta. 10 menit kita stay di situ, karena nggak enak kan lama-lama di bahu jalan, di pinggir jalan, aman alhamdulillah sampai Jakarta. Nah, gue jadi ingat omongan kakeknya si imam nih. Kenapa dia nyuruh jalan maghrib? Mungkin kalau jalannya siang-siang, jalan itu masih rame. Bisa. Udah pasti tuh ngehantam segala macam tuh. Bisa jadi. Itu kondisinya udah sepi tuh, jalanan lagi sepi. Itu kondisinya sampai sana udah tengah malam lah bang. Udah jam sepi, setengah 12-an lah itu. Jam 11:30 tuh sampai sana. Orang sampai Jakarta gue jam 1, jam 2, kalau jam 2-an deh kalau nggak salah. Sampai Jakarta ya. Iya. Dan ya mungkin itulah ya, kakeknya si imam udah merasa ada sesuatu yang aneh. Mungkin. Makanya udah jalan malam aja biar nanti ketemu sana sepi dan baik-baik aja gitu. Iya. Nah sebenarnya banyak banget nih Mbak Rama yang pengen gue tanyain sama Mbak Rama nih. Apalagi tentang tadi si Nanda. Yang ketika ngobrol sama orang warkop yang lagi menuju ke Jogja itu. Kan dia sempat dapat pesan tuh. Iya, sama penjaga warungnya. Belum sempat diceritain di sini nih. Oh iya ya, tadi gini aja. Jadi gini, si Nanda itu kebetulan juga bercerita di podcast gue nih. Jadi gue di tentang mereka, nanti gue kasih ininya ya. Iya, YouTube namanya tentang mereka. Iya, tentang mereka. Dia cerita di situ. Itu versi dia. Jadi dia juga ternyata merasakan, Bang. Jadi ternyata intinya gini, selama perjalanan itu kita itu selalu diingetin sama beberapa orang yang kita temuin selama kita jalan ke Jawa, di Jawa itu, perjalanan itu. Gitu loh. Jadi pesannya hampir sama, Bang. Intinya langsung pulang aja. Iya. Gitu. Nggak tahu maksudnya apa ya. Nonton aja deh pastinya. Iya, berarti banyak juga cerita-cerita dari Nanda yang nggak sempat lu ceritain di sini lah ya. Iya. Salah satunya yang bikin komentar itu yang tentang dari penjaga warung itu. Dia ngomong apa nih dia nih? Iya. Kalian cek aja di YouTube channel si Mbak Rama. Dan mungkin kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain yang tadi udah diceritain dan belum sempat gue tanyain, kalian bisa tanya aja di YouTube channelnya Mbak Rama atau mungkin Instagramnya. Instagramnya itu ada juga. Ada nanti. Tentang mereka ada juga Instagramnya. Ada. Mbak Rama juga ada Instagram, nanti kita taruh aja di deskripsi, kalian cek aja semuanya. Dan cerita versi Nanda bisa kalian dengar di YouTube channelnya. Tentang mereka. Nonton. Jangan lupa like, subscribe, komennya, semuanya deh, pokoknya dukung juga deh, sama betul. Kayak Kelentera. Karena lagi merintis juga ya? Iyalah, udah berjalan lama sih lumayan. Iya, oke. Yaudah, makasih banget nih Mbak Rama udah sempetin cerita lagi di Tentara Malam.
Dan dengan Sama-sama. durasi yang cukup panjang nih, hampir 2 jam. Ini Iya. kemungkinan nggak kita cut, nggak mungkin kita, kayaknya nggak kita bikin 2 part, Heeh. tetap 1 part. Jadi semoga kalian puas, karena udah banyak juga yang request, Bang, yang 1 jam lebih dong, 1 jam lebih dong. Oh gitu. Dan ini barang, Malah tadi Mbak Rama- pikirannya takutnya malah kepanjangan. enggak, Mbak Rama nih obatnya nih. Oke. Jangan nih, karena gue juga nggak bosen dengerin sampai akhir nih. Oke. Oke, udah paling podcast semalam ini gue tutup aja sampai sini. Gue Adit dari Terlam dan Mbak Rama dari Tentang mereka. Tentang Mereka. Izin pamit. Bye.